guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Brebes ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Saya Desi Akmalina dari SMP Negeri 4 Brebes. Saya Dewi Ekasari dari SMA Negeri 1 Brebes. Dan saya Dwi Apriana dari SD Negeri Pikiran Kabupaten Brebes. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Apri. Waalaikumsalam Bu Desi. Oke. Ya, jadi nanti Bu Apri hari ini mau melakukan coaching ya Bu ya? Iya betul. Ya, jadi sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin kita obrolkan terlebih dahulu. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee, saya akan mengamati Ibu, mengamati beberapa rubrik penilaian, antara lain apakah nanti proses coaching sudah sesuai alur tirta, apakah nanti pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah muncul sesuai dengan kata kunci yang coachee berikan. Terus nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban coachee Ibu selama proses coaching. Dan yang penting jangan lupa Bu Apri sesuaikan dengan prinsip coaching ya, kemitraan ya, harus ada kreativitas, juga harus memaksimalkan potensi coachee ya Bu. Jadi mungkin beberapa pertanyaan sebelum coaching berlangsung. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Apri kembangkan selama proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini ya Bu ya, pastinya tentang kompetensi inti Bu. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Bu. Oke, jadi Bu Apri nanti ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya Bu ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi inti coaching tadi, mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Apri kembangkan pada saat observasi nanti? Observasi ya Bu ya. Iya. Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oke, jadi itu area yang ingin Bu Apri kembangkan ya. Iya. Nah, kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin Bu Apri capai dalam proses coaching nanti? Indikator yang ingin saya capai ya, si coachee itu bisa menemukan solusi Bu, solusi dari permasalahannya, atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu sendiri Bu. Oh ya, jadi gitu ya Bu, indikator pencapaian yang ingin Bu Apri capai ya. Jadi coachee bisa menggali sendiri dari permasalahan, bisa muncul solusi sendiri ya Bu ya. Oke, baik Bu, itu aja yang ingin saya tanyakan. Semoga nanti proses coaching berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap Bu. Iya, makasih waktunya ya Bu Apri. Gimana nih kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Apri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Nah, kemarin katanya Bu Dewi mau ketemu saya ya? Iya betul Bu. Apa ada yang perlu dibicarakan Bu? Iya. Kemarin saya mencari Ibu, tapi tidak ketemu di ruangan. Memang betul ada yang ingin saya sampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan Bu sama Ibu. Tapi Ibu ada waktu nggak? Ya kira-kira 15 atau 10 menit, ya 20 menit lah maksimal. Monggo Bu. Ya terima kasih Bu atas waktunya. Iya ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan mengenai proses pembelajaran Bu sebetulnya yang terjadi di sekolah saya. Jadi di sekolah saya ini saya lihat proses pembelajarannya itu masih monoton gitu Bu, masih konvensional, sehingga siswa kami itu kurang berminat terhadap proses pembelajaran tersebut. Dan saya pun juga melakukan wawancara nih sama anak-anak di sekolah, gimana proses pembelajarannya, menyenangkan tidak gitu. Menurut siswa juga mereka merasa bosan, kurang berminat gitu loh Bu. Saya ingin melakukan perubahan di situ. Berarti di sekolah Bu Dewi itu pembelajarannya kurang variatif ya Bu ya? Iya seperti itu Bu. Ya baik. Kira-kira apa yang akan kita hasilkan ya? Apa yang kita dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Iya, saya berharap setelah nanti sharing dengan Ibu, saya
sebetulnya ingin melakukan perubahan atas keadaan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah saya, sehingga pembelajaran itu lebih berpihak pada murid, lalu lebih sesuai dengan perkembangan zaman itu Bu. Siswa kita kan di abad 21, nah saya sebagai guru juga harus di abad 21 juga gitu, yang umumnya ya yang berbasis IT gitu loh Bu. Nah, kalau pembelajaran bervariatif kan level yang ideal itu 1 sampai 10 lah ya Bu. Iya, iya. Nah, kalau di sekolahnya Bu Dewi itu kira-kira sudah level berapa Bu? Ya, yang kemarin sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya sih, kalau saya lihat yang masih konvensional itu ya masih di level 5 Bu, karena tadi tingkat keberminatan siswa kurang gitu, sehingga hasil belajar pun juga tidak maksimal. Iya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa saja nih Bu Dewi untuk melakukan perubahan ini pada rekan-rekan gitu? Ya, langkah-langkah yang akan saya lakukan, saya sih punya gagasan Bu, punya ide, yaitu ini ingin membuat sebuah pelatihan atau mentoring lah ya, mentoring yang mudah itu untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan saya, terutama dalam pembuatan metode pembelajaran atau media pembelajaran itu, supaya bervariasi, terus berpihak pada murid dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Bagus Bu. Nanti selain mentoring, kira-kira apa ada lagi ya Bu ya? Ya, maksudnya strategi untuk mengadakan perubahan itu. Ada sih Bu sebetulnya, tapi ini saya lakukan dulu komunikasi dengan pihak sekolah ya Bu, karena apa yang saya gagaskan ini ada kaitannya juga dengan sekolah atau program sekolah. Saya lakukan komunikasi dulu dengan kepala sekolah, dengan pakar kurikulum, apakah ada program yaitu workshop atau IHT mengenai metode pembelajaran dan penyusunan media pembelajaran. Nah, kalau memang ada, saya mau pakai itu juga Bu, gitu, yaitu dengan workshop atau IHT media pembelajaran. Berarti tadi ada mentoring gitu ya, ada workshop. Kira-kira yang bisa dilakukan dalam waktu dekat atau yang nyaman yang dilakukan sekarang itu apa Bu? Kalau melihat waktu ya Bu, apalagi ini sudah mau memulai tahun ajaran baru besok Senin, jadi dengan memanfaatkan waktu ini saya akan menggunakan mentoring saja Bu, kayaknya mentoring dari hasil identifikasi rekan-rekan guru yang memiliki level 5 tadi. Level 5 tadi saya kumpulkan, misalkan ada 5 atau ada 10, saya dampingi untuk mentoring pembuatan media ajar yang lebih bervariatif dan interaktif gitu Bu. Mentoring ya Bu? Iya. Ya, Bu. Nah, kalau mentoring berarti Ibu kira-kira butuh rekan untuk membantu Bu Dewi nggak? Sebetulnya butuh, karena ya harus butuh, karena ini Bu, media pembelajaran yang akan saya berikan nanti itu berbasis IT kan. Iya. Sedangkan saya untuk IT ya levelnya belum sehebat teman-teman saya inilah, maka sama saya. Jadi saya mau melakukan kolaborasi Bu nantinya sama rekan teman yang mahir IT, dan dia sudah menciptakan beberapa media pembelajaran berbasis IT. Itu saya mau kolaborasi dengan rekan tersebut. Nah, gimana Bu? Masih ada ganjalan nggak kira-kira? Saya sudah sedikit plong nih Bu, sudah plong. Iya. Apa yang sudah saya ungkapkan dan tercerahkan dari permasalahan yang saya galaukan ini, dan saya berharap supaya nanti bisa diterapkan itu Bu. Saya terima kasih sekali sama Bu Apri sudah menjadi teman sharing saya. Terus apa yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita kali ini Bu? Ya, yang saya peroleh dari percakapan ini, saya sudah memiliki gambaran gagasan saya seperti ini, dan Bu Apri mendukung. Dan dari situ saya semangat untuk menerapkan, termotivasi untuk menerapkan dengan kolaborasi sama rekan IT, sehingga saya nanti akan membuat jadwal Bu, untuk teman-teman yang akan melakukan mentoring dengan saya, sehingga bisa nanti terimplementasikan gitu Bu. Gagasan Bu Dewi bagus sekali. Nah, kalau gagasan yang baik memang harus didukung ya Bu ya, untuk memajukan sekolah. Iya. Nah, saya juga
tidak sabar nunggu kabar baiknya Bu Dewi untuk melaksanakan program-program tadi ya Bu ya, untuk melakukan perubahan untuk sekolahnya Bu Dewi. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan sekolahnya makin maju. Amin. Ya, guru-gurunya juga pinter-pinter. Nah, lancar ya Bu ya. Oke. Nah, gimana Bu? Udah ada lagi kira-kira Bu? Ada Iya. permasalahan lagi? Saya karena tadi saya sudah mantep, sudah plong dan siap untuk melakukan perubahan, dan saya berusaha untuk menerapkan, mengimplementasikan di minggu-minggu ini Bu. Oh iya, bagus. Nanti saya akan bercerita lagi sama Ibu hasilnya ya Bu ya. Saya nggak sabar Bu, mudah-mudahan nanti ada kabar baik ya Bu ya. Ya. Saya kira obrolan kita cukup Mungkin dulu itu ya, Bu ya. saja Bu. Saya perlu ini. Oke, saya juga ini ada mau ketemu sama siswa, mau konseling. Jadi saya terima kasih Bu Iya, sudah sama-sama. membantu saya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan sukses Bu. Amin. Assalamualaikum Bu Apri. Waalaikumsalam Bu Desi. Oke, gimana tadi sudah melaksanakan proses coaching lancar Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bu ke Bu Apri. Yang pertama terkait indikator ketercapaian. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang Bu Apri inginkan setelah proses coaching tadi? Tadi selama saya coaching ya Bu ya, Oke. sudah melakukannya dengan alur cerita Bu, sudah saya laksanakan semua. Jadi ada menanyakan tujuan, Oke. terus identifikasi, Oke. kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Oke. Nah, saya juga sudah menggali potensi dari coaching itu sendiri supaya coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Oke ya, bagus sekali ya Bu. Jadi rubrik penilaian semuanya sudah terpenuhi ya Bu. Alur tirta sudah ada, terus juga sudah kesadaran penuh, kehadiran penuh ya Bu. Kehadiran penuh sebagai pendengar aktif, memberikan pertanyaan berbobot yang berasal dari kata kunci yang digali dari coaching. Ya, hebat Bu, luar biasa Bu. Ya, ada satu pertanyaan lagi Bu yang ingin saya sampaikan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Dwi kembangkan setelah tahu hasil coaching tadi? Yang ingin Bu Dewi kembangkan apa? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, saya ingin mendalami, lebih memahami alur cerita Bu, lebih memahaminya, lebih mendalami. Jadi saya solusinya memang saya harus berlatih Bu, berlatih coaching ya. Oh Jadi ya ya. saya untuk coaching selanjutnya lebih baik dan lebih baik. Oh, oke. Oke, baik Bu, itu saja pertanyaan dari saya selaku observer ya Bu ya. Semangat coachingnya, terima kasih. Saya akhiri ya Bu. Semoga nanti untuk kedepannya juga lebih sukses lagi. Sekian ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Bu Gimana Dewi. kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Luar Nggih. biasa. Nggih. Kabarnya hari ini Bu Desi akan melaksanakan coaching. Nggih Bu, nanti sebentar lagi saya akan melakukan proses coaching dengan Bu Apri. Oh Bu Apri, Nggih. iya. Sudah dipersiapkan hal-hal yang akan dilakukan? Insya Allah sudah Bu. Nggih. Luar biasa. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Nggih. sebelum Bu Desi melakukan coaching. Beberapa hal ini supaya nanti Bu Desi dalam melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur tirta. Oh, nggih. Iya. Dan nantinya apa yang dilakukan oleh Bu Desi itu sesuai dengan indikator-indikator dalam alur tirta, Nggih. yaitu memberikan pertanyaan berbobot, Nggih. lalu melakukan atau memberikan dan merespon tanggapan atau pertanyaan dari coaching Nggih. dengan baik dan sesuai dengan memaksimalkan potensi coaching. Oke, siap Bu. Ya, insya Allah. Jadi nanti dalam proses coaching nanti Bu, saya ingin mengembangkan ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oh ya. Yang pertama ya nanti saya akan mengembangkan supaya terjadi kehadiran penuh ya Bu, presence. Ya, saya juga akan mengembangkan sebagai pendengar yang aktif. Oh iya. Nggih. Terus saya juga akan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang coach berikan Ibu. Oh, iya. Ya, itu 3 kompetensi yang akan saya lakukan di proses coaching nanti. Dari 3 kompetensi tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik untuk Bu Desi kembangkan? Oke. Dari ketiga kompetensi tadi Bu, yang ingin lebih spesifik saya kembangkan yang
sebagai pendengar aktif, Bu. Oh iya. Ya, kalau sebagai pendengar aktif kita bisa akhirnya menimbulkan kehadiran penuh. Iya, Ya, betul. present. Sebagai pendengar aktif akhirnya kita bisa memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang Koci berikan. Iya. Bu. Ya, itu. Jadi itu Bu yang saya sampaikan. Nanti yang lebih spesifik saya pergunakan yaitu sebagai pendengar aktif, sehingga nanti Koci lebih terbuka lagi ya Bu Oke, ya. nggih, Bu, nggih. Iya. Yang saya harapkan seperti itu, Bu. Nggih. Menanamkan empati. Nggih. Nggih, bagus sekali Bu. Nanti dari proses coaching nantinya Nggih. Bu Desi mengharapkan hal yang seperti apa? Yang saya harapkan, Bu, setelah proses coaching nanti si coach saya, Bu Apri, nanti bisa menggali solusi dari permasalahan yang dia sampaikan alami. Nggih. Jadi solusinya juga dari beliau. Oh, Jadi saya iya. cuma menggali supaya lebih terbuka Bu Aprinya dalam menyampaikannya. Jadi empati juga ya Bu, sebagai itu tadi sebagai pendengar aktif, insya Allah saya akan terapkan dalam proses coaching nanti. Iya, menggunakan potensi Bu Apri untuk Oke, memecahkan nggih. masalah. Oke, itu nggih, paling nggih, siap, utama. siap, nggih. Iya, iya, bagus sekali Bu. Nggih. Nanti Bu Desi persiapkan dengan Nggih, baik. siap. Jangan lupa menggunakan alur tirta ya Bu Oke, ya. iya, Bu. Dan semoga lancar. Amin. Nggih. Mau dilaksanakan kapan nih? Ini nanti Bu, ini nanti kita langsung memulai proses coaching. Tadi juga saya sudah menghubungi Bu Apri, Bu Apri juga sudah siap. Oke, siap, Nggih. siap. Nggih, langsung saja. Oke, nggih, langsung Itu saja. Nggih. Semoga lancar. Amin. operasi. Nggih, siap. Nggih. Terima kasih ya Bu Terima ya. kasih ya, Nggih. sama-sama Bu. Saya persilakan Bu Desi untuk melakukan Nggih, coaching. nggih. Assalamualaikum Bu Apri. Waalaikumsalam Bu Desi. Oh iya, kemarin WA saya ya. Iya, betul. Katanya pengen sharing-sharing. Monggo, mau sharing apa? Masih ada waktu Bu? Oh ada, saya ada waktu banyak kok Bu, 15 menit oke, 20 menit oke ya. Terima kasih. Oke, nggih. Maaf ini mengganggu waktunya ya Bu ya. Nggih, nggak apa-apa. Iya Bu, ini saya kepikiran terus ada sedikit galau lah. Jadi guru-guru di SD saya Nggih. itu masih menggunakan apa ya, metode konvensional Bu dalam pembelajarannya. Masih berpaku pada buku teks. Terus ceramah. Padahal kan zaman sekarang sudah berbasis IT ya Bu ya, perkembangan zaman juga sudah maju, teknologi juga sudah maju. Harusnya guru-guru tuh mau mengikuti perkembangan zaman Bu, seperti itu. Oh, itu yang kegalauan Bu Apri ya. Iya betul. Nah, setelah kita sharing nanti, nah, Bu Apri pengen seperti apa? Pengen setelah kita ngobrol, apa yang jadi harapan Bu Apri setelah kita sharing itu? Ya sebenarnya sih saya apa ya yang ada di benak saya itu ya Bu ya, saya ingin membantu rekan-rekan Bu, rekan-rekan guru supaya itu dapat berubah, ada perubahan dalam metode pembelajaran itu di sekolah Bu. Gitu ya Bu ya, ada Iya. perubahan. Nah, perubahan yang seperti apa yang Bu Apri inginkan? Jadi perubahan model atau metode pembelajaran yang digunakan di sekolah Bu, yang tadinya konvensional, kalau bisa bervariatif lah ya. Misalkan metode yang sekarang nih ada pembuatan Canva, Basis, ya PowerPoint yang sederhana nggak apa-apa Bu. Terus video-video pembelajaran gitu kan, jadi anak tidak bosan Bu, anak lebih semangat dan otomatis lebih menarik Bu. Menurut saya seperti itu. Oh, gitu. Menurut Bu Desi gimana? Kayak gitu nggih. Bu. Nggih. Jadi intinya metode pembelajaran yang lebih variatif Iya, yang betul, Bu. Bu Apri inginkan. Nah, pada saat sekarang ini di sekolah Bu Apri, Bapak guru, semuanya itu kalau dibuat level ya Bu 1 sampai 10 masih di level berapa? Kalau lihat situasinya ya Bu, Nggih. masih metode konvensional, terus guru-guru saya juga masih sepuh-sepuh Bu, sudah sepuh-sepuh lah. Ya level 5 lah Bu. Ya, iya betul, kira-kira level 5 lah. Lah, ini masih berada di level 5. Bu Apri menginginkan di level berapa untuk kedepannya? Aduh, kalau level nih pengennya 10 Bu. Ya, oke. Pengennya, tapi Iya. kayaknya kalau lihat situasi sih masih jauh Bu, butuh waktu yang lama, jadi level 7 lah. Sudah cukup bagi saya. Jangan muluk-muluk lah. Iya, Bu Apri menginginkan di level 7, jadi proses perubahan ke arah positif masih di level 7. Nah, ada ide nggak ataupun rencana yang Bu Apri inginkan? Ya itu juga masih ada di pikiran saya ya Bu. Kayaknya sih segera mungkin akan saya sosialisasikan atau saya terapkan ke rekan guru-guru. Jadi
untuk yang bisa dilaksanakan sekarang sih mentoring Bu. Ya pikiran saya pengen mentoring dulu lah. Oh gitu. Jadi yang gampang. Bu Apri menginginkan metode untuk mentoring dulu, pendampingan individu dulu ya Bu. Ada rencana lain nggak? Sebenarnya sih ada, tapi ya nanti saya konsultasikan dulu dengan kepala sekolah atau guru-guru senior yang di situ ya Bu ya, supaya enak ya. Barangkali nanti ada program workshop, IHT atau seminar atau webinar atau berbagi praktik baik Bu ya. Jadi agar semua masalah yang di sekolah itu bisa terpecahkan bersama, seperti itu Bu. Oh ya, jadi yang pertama tadi ada mentoring ya Bu, ada seminar, ada IHT, ada workshop dan lain sebagainya. Pengennya banyak. Oh iya, pengennya yang paling nyaman yang mana Bu? Yang dalam waktu dekat ini kayaknya, oh ya ini yang paling cepat gitu, yang paling pas gitu. Kira-kira yang mana Bu, rencana yang mana? Kalau lihat situasinya sekarang ya Bu, ini kan sebentar lagi juga mau berangkat sekolah sih tanggal 22 ya Bu, mau MPLS dulu ya. Berarti kira-kira minggu depan lah nanti saya akan melaksanakan itu mentoring dulu lah Bu, yang kira-kira nyaman dan bisa dilaksanakan dengan segera begitu. Jadi intinya karena keterbatasan waktu ya, udah mepet ya Bu ya, udah mulai tahun ajaran baru, Bu Apri menginginkan mentoring dulu. Soalnya itu Bu, kalau misalkan workshop ya, kayak workshop itu butuh waktu yang lama, butuh biaya yang banyak. Biaya kan nomor satu ya Bu ya. Ya kalau mengadakan workshop butuh macam-macam, UP-nya juga banyak ya. Ya mentoring dulu lah. Paling efektif. Iya, mentoring yang dipilih. Kira-kira nanti kalau pada saat mentoring itu apakah butuh teman atau bagaimana? Iya Bu, jelas itu karena saya juga kemampuan IT-nya masih ya sedang-sedang lah Bu. Ini teman saya ya kan di sekolah ada operator sekolah ya, beliau itu jos-jos Bu. Jadi kemampuan IT-nya bagus. Nanti saya akan menggandeng mereka supaya membantu rekan-rekan guru melaksanakan itu mentoring. Ya jadi berkolaborasi ya Bu ya. Betul. Pengen berkolaborasi untuk pendampingan individu ke rekan-rekan sejawat. Nah, kapan akan Bu Apri realisasikan? Ya tadi kan saya sudah ngomong itu sih Bu, untuk minggu ini kan minggu ini ada PLS ya Bu, atau orientasi. Jadi minggu depan lah akan segera saya laksanakan insya Allah. Semangat Bu pokoknya ya Bu ya. Ya jadi tetap semangat ya Bu ya, karena dengan kolaborasi ya menjadi lebih mudah segalanya ya Bu ya. Ada yang dukung sih Bu. Oh iya, semoga nanti target yang Bu Apri harapkan sampai di level 7 bisa terlaksana, apalagi bisa juga 8, 9 dan seterusnya ya. Amin Bu ya. Jadi jadi kolaborasi itu kata kuncinya ya Bu. Jadi sebelum kita akhiri dari perbincangan tadi ya, kita saling sharing tadi, apa yang Bu Apri bisa dapatkan? Iya Bu, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya, saya sudah punya gambaran lah bagaimana cara membantu rekan-rekan itu mengubah metode pembelajarannya, dan saya sedikit lebih plong Bu, lebih lega karena ada teman curhat lah. Ya, jadi keluh kesah yang kegalauan saya yang ada di pikiran saya tercurahkan. Plong ya Bu ya. Nanti mudah-mudahan Bu Apri setelah kita sharing bisa segera menerapkan itu, dan saya tunggu kabar baiknya ya. Semoga sukses, semoga lancar, semoga terjadi perubahan positif ke semua lini yang ada di sekolah Bu Apri. Siap. Terima kasih loh Bu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Sudah selesai kegiatan coachingnya? Alhamdulillah Bu, sudah selesai baru saja. Alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah. Tadi yang sudah Bu Desi lakukan dalam proses coaching, apa yang sudah Bu Desi terapkan di sana? Alhamdulillah ya Bu, sebelumnya untuk proses coaching tadi berjalan lancar, dan saya sudah menerapkan yang tadi seperti Bu Dewi bilang, alur tirta Ibu. Saya sudah menggali tujuan dulu, tujuannya apa proses coaching itu. Saya sudah mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh coach. Saya sudah menggali rencana aksi yang akan diaktualisasikan oleh coach, dan saya juga sudah menekankan untuk coach melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan solusi yang dia temukan sendiri.
luar biasa. Tadi pun saya juga melakukan pengamatan, menyimak apa yang sudah Bu Desi lakukan, proses coaching dengan Bu Apri. Memang sangat luar biasa dan sesuai dengan alurnya. Sehingga tadi Bu Apri juga terbuka ya, terbuka dan mampu untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari kompetensi yang sudah dilakukan oleh Bu Desi tadi, kira-kira apa yang akan Bu Desi lakukan untuk proses selanjutnya? Untuk proses coaching selanjutnya Bu, yang area yang perlu saya kembangkan itu dalam saya untuk menggali bisa muncul pertanyaan berbobot dari kata kunci yang coach berikan. Itu Bu yang ingin saya gali terus-menerus untuk proses coaching selanjutnya. Jadi biar juga si coach juga merasa terbuka. Lah itu saya ingin menggali itu Bu, mendapatkan solusi dari dia sendiri, dari permasalahan itu dia mendapatkan solusi dari dia sendiri itu ya. Jadi kita harus hadir penuh di sana. Bu, benar, kehadiran penuh, presence memang benar-benar itu dibutuhkan juga. Semoga apa yang Bu Desi harapkan dari proses coaching selanjutnya bisa terwujud. Amin. Dan bisa diterapkan di seluruh lingkungan ya Bu ya. Tidak hanya dengan guru tapi dengan siswa juga. Siap Bu. Sukses selalu Bu Desi. Amin, sama-sama. Semoga lancar. Amin. Dan lebih inovatif lagi. Semangat terus Bu. Mungkin itu saja Bu hasil observasi saya dan pasal observasi saya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Apri. Gimana nih kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Apri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, hari ini kan Ibu mau melaksanakan coaching ya? Iya, betul. Saya akan memberi pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya? Ya, silakan Bu. Yang pertama, kita itu akan mendiskusikan rubrik penilaian Bu. Rubrik penilaian dengan coaching ini. Iya. Nah, yang pertama saya itu akan mengamati coach dan coachee selama melaksanakan coaching. Nah, apakah sesuai dengan rubrik penilaian, sesuai dengan alur cerita atau belum? Terus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, coach memberikan pertanyaan pada coachee sesuai dengan pertanyaan berbobot apa belum? Gitu Bu. Nah, terus selama itu coachee juga merespon pertanyaan coach apa belum? Begitu Bu. Terus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, sesuai kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah ini pertanyaan pertama nih Bu, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Iya, terima kasih Bu. Nantinya pada saat coaching, saya akan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach saya, yaitu mampu mendengarkan aktif, lalu present, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk memecahkan permasalahannya. Gitu, Bu. Nah, sekarang pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya Bu ya? Tadi ada 3, Ibu itu yang lebih spesifik itu yang mana Bu? Iya, yang lebih spesifik ya Bu ya. Nantinya saya akan menginginkan coach saya itu dapat melakukan komunikasi efektif dan memiliki atau kemampuan untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Nah ini kemudian yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, dalam proses coaching kali ini nantinya coaching mampu melakukan langkah-langkah dalam pemecahan masalah dan mampu mengembangkan potensinya untuk memecahkan masalah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh coaching. Itu Bu. Ya Bu, demikian dulu ya Bu perobservasinya. Silakan Ibu nanti melaksanakan coaching sama rekannya ya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Maaf Bu, ganggu waktunya sebentar. Iya, katanya kemarin mencari saya. Enggak Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Ada waktu Bu? Ada, silakan duduk Bu Desi. Ada apa mencari saya? Gini ya Bu ya, maaf sebelumnya saya pengen sharing Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar lah Ibu.
tentang unek-unek saya, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Gini Bu, dari tahun ke tahun ini, beberapa tahun belakangan ini, metode pembelajaran di sekolah kami kok nggak ada perubahan gitu ya Bu. Kenapa masih stagnan? Kenapa masih banyak rekan-rekan guru yang menggunakan metode konvensional Bu? Lebih banyak ceramahnya gitu. Bu. Menurut Bu Desi, apa yang kita sharingkan nanti, yang Bu Desi unek-unekan nanti, ini Bu Desi mengharapkan tujuan yang seperti apa? Saya pengen apa ya Bu? Adanya perubahan, perubahan menuju ke arah yang positif. Kita kan tahu sekarang pembelajaran, variasi pembelajaran itu variatif sekali ya Bu, ya sangat menarik sekali. Ada yang pakai Quizzes, ada yang pakai Wordboard, sudah banyak PowerPoint yang dari Canva dan lain sebagainya. Ya, kami pingin juga adanya perubahan ke arah positif, biar metode pembelajaran yang terjadi itu juga lebih variatif, anak-anak interaktif, Bu. Jadi anak-anak lebih tertarik gitu Bu. Saya pengen teman-teman semuanya seperti itu Bu, biar ada perubahan. Lalu kalau menurut Desi, metode pembelajaran yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan guru di sekolah itu pada level berapa sih? Kalau melihat lebih banyak yang konvensional ya Bu ya. Kalau dari anak ya masih di level 5 Bu. Masih di level 5 karena masih banyak guru yang mengajarnya masih menggunakan metode ceramah Ibu. Lalu nantinya harapan Bu Desi pada level berapa? Yang jelas meningkat gitu Bu ya. Kisaran 7 lah, 7 udah cukup karena kalau menuju ke angka 9 mungkin juga butuh waktu ya Bu ya. Kalau menurut saya pengen ada perubahan ke arah level 7 Ibu untuk sementara ini. Iya, sangat luar biasa sekali. Metode-metode apa yang nantinya akan dikembangkan oleh para Bapak Ibu guru? Untuk mengembangkan itu ya Bu, untuk mengembangkan metode biar lebih variatif. Mungkin yang pertama saya pengen melakukan mentoring dulu Ibu ke rekan sejawat kami, pendampingan individu dulu, meskipun memang juga face to face dulu ya Bu ya. Mengingat karena juga waktu sudah mendesak, itu mungkin saya menggunakan metode mentoring dulu, pendampingan individu ke teman-teman yang masih pembelajarannya yang konvensional. Diidentifikasi dulu. Saya identifikasi, terus saya melalui mentoring dulu itu pendampingan individu. Mentoring bagus. Selain mentoring ada lagi nggak Bu alternatif lainnya? Kalau menurut saya nanti itu ya Bu ya, itu berkaitan dengan satu sekolahan ya Bu. Nanti saya konsultasi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah kami, saya konsultasi dengan pakar kurikulum, barangkali diperbolehkan kalau kita mengadakan pelatihan atau workshop gitu ya Bu ya, IHT ke teman-teman, biar teman-teman mengenal Bu metode-metode pembelajaran yang lebih variatif, yang lebih peka terhadap perkembangan zaman. Bagus sekali Bu, dua kegiatan yang sangat luar biasa. Namun menurut Desi, yang paling efektif nih, yang mana dari dua hal tersebut? Kalau yang paling efektif berarti yang kita butuhkan dalam waktu dekat ini, karena ini sudah mulai menjelang masuk pembelajaran ya Bu ya, tahun ajaran baru ini, berarti kemungkinan yang kami lakukan mentoring dulu Bu. Mentoring dulu, pendampingan individu dulu kepada rekan-rekan sejawat kami. Dari mentoring tersebut, Bu Desi akan membawahi berapa orang kira-kira? Nanti kami mengajak beberapa teman Ibu. Kolaborasi. Ada beberapa teman, ada beberapa teman yang bisa aplikasi IT. Nanti kita ajak bareng-bareng biar bisa menularkan ilmunya ke rekan-rekan lain yang masih konvensional, yang masih monoton sewu ya Bu ya. Itu mungkin dalam waktu dekat kita dengan berkolaborasi dengan beberapa rekan melakukan mentoring tadi Ibu. Nah, Bu Desi sangat luar biasa bagus. Kolaborasi lalu mentoring itu bisa diterapkan di sekolah untuk yang lebih efektif ya menurut Bu Desi. Dari hal tersebut, kira-kira apa yang sudah Bu Desi peroleh dari percakapan kita hari ini?
Oke. Dari percakapan ini ya Bu, saya kayak mendapatkan pencerahan ya Bu ya. Jadi alternatif apa yang bisa segera saya lakukan, bisa untuk menggairahkan, meningkatkan teman-teman kompetensi teman-teman di bidang metode pembelajaran Ibu. Iya. Oke. Saya itu yang pertama mentoring ya Ibu ya dalam waktu dekat ini Ibu. Oke. Dalam waktu dekat kira-kira kapan nih? Karena harus tepat kan? Oh iya. Rencana aksinya kapan gitu? Ini kan sudah mulai beberapa hari lagi ya Bu, sudah mulai tahun ajaran baru. Di awal tahun ajaran baru kan ada kegiatan MPLS ya Bu. Kalau di sekolah kami SMP Ibu, kebetulan SMP itu MPLS tidak sampai siang, sampai jam 11. Bisa juga jam 11 sebelum jam pulang. ASN kan pulang jam 2 ya Bu. Bisa kita isi dengan kegiatan mentoring tadi. Di waktu kegiatan itu, di waktu itu. Sangat luar biasa Bu. Nanti apa yang Bu Desi rencanakan, yang Bu Desi programkan ini semoga terwujud. Amin. Lalu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak itu yang paling utama. Iya benar. Dan kolaborasi itu sangat penting. Oke. Selamat berimplementasi di sekolah, semoga berhasil. Dan saya yakin pasti berhasil karena saya yakin Bu Desi pasti mampu, luar biasa. Terima kasih ya Ibu ya atas sharingnya. Jadi saya mendapatkan pencerahan nih. Insya Allah secepatnya saya lakukan itu demi kebaikan sekolah kami. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Saya mohon izin melanjutkan nanti selanjutnya pembelajaran selanjutnya. Silakan Bu Desi melaksanakan aktivitas selanjutnya. Ini saya juga ada kegiatan lain. Saya duluan ya. Monggo. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Apri. Bu Dewi tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Desi ya? Iya betul, tadi sudah selesai melaksanakan coaching. Nah sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan Bu pasca observasi ya. Silakan Bu. Setelah Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Desi. Yang pertama ini, apa yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi sesuai indikator Bu ya, sesuai indikator yang Ibu inginkan. Apa itu? Iya, tadi selama proses coaching dengan Bu Desi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta yang di dalamnya memuat tujuan, lalu mengidentifikasi, membuat rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coach, serta menanyakan tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh coach. Jadi untuk itu dia atau coach saya tadi mampu menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi atas permasalahannya Bu. Karena tadi yang disampaikan juga mengenai proses metode pembelajaran sehingga dia bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahannya tadi. Iya, baik. Nah, saya sebagai observer ya Bu ya, tadi sudah mengamati jalannya coaching antara Bu Dewi dan Bu Desi sudah berjalan baik dan juga proses alurnya sudah kelihatan alur ceritanya. Terus juga Bu Dewi juga sudah berusaha menanyakan dengan pertanyaan berbobot kepada Bu Desi. Terus sudah menggali pertanyaan-pertanyaan bagus juga dan sudah melakukan dengan prinsip coaching ya. Tadi sudah kelihatan semua Bu, sudah bagus. Nah ini pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang Anda kembangkan, yang Ibu kembangkan ya berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu, yang barusan dilakukan tadi. Terima kasih Bu, tadi sudah memberikan feedback positif terhadap saya. Alhamdulillah. Nah, nanti untuk tahap selanjutnya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan lebih mempelajari lagi lebih dalam mengenai alur Tirta ini supaya nanti saya bisa menerapkan alur Tirta dalam proses coaching baik dengan rekan sejawat maupun dengan siswa didik saya. Itu Bu yang nantinya akan saya kembangkan. Baik, semoga Ibu dapat melaksanakan coaching lagi dengan lebih baik ya Bu ya, dengan siswa atau dengan rekan sejawat atau dengan kepala sekolah. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.